Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma fahimna asrar al-Qur'ani wa waffiqna li khidmatih. Waffiqna li khidmatihi fi kulli zamanin wa anin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu mencurahkan rahmatnya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, hari ini dalam kajian tafsir Al-Quran melanjutkan pembahasan pada pertemuan yang lalu, kita akan mulai dari firman Allah Subhanahu wa taala di ayat 123 dalam surat Asy-Syu'ara. Surat Asy-Syu'ara, Bapak Ibu sekalian, surat yang ke-26 dalam urutan mushaf Al-Quran. Surat Asy-Syu'ara salah satu surat yang ada di juz 19 dalam mushaf Al-Quran. Bunyi firman Allah Subhanahu wa taala di ayat 123 dalam surat Asy-Syu'ara, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kadzabat 'adunil mursalin. Ad berarti ayat ini berbicara tentang kaum Ad, Bapak Ibu sekalian. Kaum Ad tentunya kaumnya Nabi Hud alaihi salam. Ya. Cerita tentang kaum Ad, cerita tentang Nabi Hud, walaupun dalam Al-Quran itu ada satu surat yang dinamakan dengan surat Hud, ya Bapak Ibu sekalian, tetapi cerita tentang kaum Ad dan nabi mereka, Nabi Hud alaihi salam, juga kita dapatkan dalam kandungan surat-surat yang lain, seperti halnya kita baca di surat Asy-Syu'ara ini. Bahkan di luar surat Asy-Syu'ara, pembahasan tentang kaum Ad dan Nabi Hud juga kita dapatkan. Artinya apa, Bapak Ibu sekalian? Apa yang terjadi terhadap kaum Ad dan kisah mereka diabadikan dalam Al-Quran ini layak untuk kita ambil pelajaran dari kisah mereka. Makanya kenapa Al-Quran pun ya berulang-ulang mengkisahkan kepada kita seputar kaum Ad. Kadzabat 'adunil mursalin. Bahwasanya kaum Ad mereka telah mendustakan para rasul. Al-Mursalin artinya itu kan para rasul, ya Bapak Ibu sekalian. Walaupun faktanya yang didustakan oleh kaum Ad hanyalah Nabi Hud alaihi salam. Tetapi kenapa redaksi Al-Quran di sini bunyinya Al-Mursalin? Padahal yang didustakan oleh kaum Ad hanya Nabi Hud alaihi salam. Ya. Penjelasannya Bapak Ibu sekalian, mendustakan seorang nabi sama saja mendustakan para nabi secara keseluruhan. Nah, itu. Jadi termasuk kita Bapak Ibu sekalian, kalau kita tidak mengimani kenabian Nabi Hud, sebutlah walaupun kita ini bukan umatnya Nabi Hud, sama saja kita ini mendustakan dan tidak mengimani Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena yang menginformasikan kepada kita berkaitan dengan kenabian Nabi Hud siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hud itu bukan nabi. Oh, berarti bohong Muhammad itu ketika dia bercerita kepada kita, baik itu melalui Al-Quran maupun hadisnya, bahwasannya Hud adalah salah satu ya Nabi. Bapak Ibu sekalian,
Kenapa mendustakan seorang nabi dibahasakan dalam redaksi ayat 123 sama saja mendustakan para nabi secara keseluruhan? Karena pokok ajaran yang dibawa oleh para nabi itu sama. Ya, Bapak Ibu sekalian, pokok ajaran pokok, sebutlah berkaitan dengan keimanan yang diajarkan oleh para nabi itu semuanya sama. Ani'budullaha wattaquhu, menyembah hanya kepada Allah, bertakwa hanya kepada Allah, itu diantaranya. Di samping ajaran-ajaran yang berkaitan dengan keimanan yang lain. Ya, Bapak Ibu sekalian. Maka cukup alasan di sini kenapa Al-Qur'an menyebutkan bahwasannya kaum 'Ad mereka telah mendustakan para rasul. Karena sejatinya Nabi Hud juga bukan nabi pertama. Ya. Sebelum Nabi Hud ada Nabi Nuh. Ya. Mendustakan Nabi Hud sama saja dengan mendustakan Nabi Nuh. Bahkan mendustakan Nabi Hud juga sama saja dengan mendustakan manusia pertama Nabi Adam alaihi salam, karena yang diajarkan oleh Nabi Adam kepada anak cucu mereka adalah menyembah hanya kepada Allah dan bertakwa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun nabi yang mengajarkan penyembahan kepada selain Allah, itu tidak ada, Bapak Ibu sekalian. Termasuk Nabi Isa yang dianggap sebagai salah satu nabi, itu kan bukannya keinginan Nabi Isa itu. Ya, bukan pula Nabi Isa mengajarkan ya para pengikutnya agar supaya dia diimani sebagai bagian dari Tuhan, kan bukan. Ya. Bukan pula itu keinginan ibunya Nabi Isa, ya. A anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Itu dalam Al-Qur'an, itu diabadikan. Ya, nanti Nabi Isa itu juga dikonfirmasi sama Tuhan, ya, Isa, apakah kamu ya yang mengatakan ya kepada para manusia ini, kepada para pengikutmu ini, ya Isa, jadikan aku dan jadikan ibuku bagian dari Tuhan, apakah kamu mengajarkan mereka akan hal ini? Qala subhanak, itu jawaban Nabi Isa yang bisa kita baca dalam Al-Quran. Maha suci engkau ya Allah, tidak mungkin aku mengajarkan mereka seperti ini, tidak mungkin aku mengatakan hal ini kepada mereka. Subhanak, ya, tidak mungkin aku mengatakan apa yang aku tidak punya pengetahuan seputar itu. Bahwasanya Tuhan ini punya anak, bahwasanya Tuhan ini punya pasangan, ya, bahwasanya Tuhan ini punya sekutu. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi cukup alasan kenapa dalam redaksi ayat 123 dalam surat Asy-Syu'ara Allah berfirman berkaitan dengan kaum 'Ad, kadzabat 'adunil mursalin, bahwasanya kaum 'Ad mereka telah mendustakan para rasul. Ya, walaupun sebenarnya yang didustakan oleh kaum 'Ad itu adalah rasul yang diutus kepada mereka, dalam hal ini adalah Nabi Hud. Man kadzdzaba rasulan faqad kadzdzaba jami'al mursalin. Itu penjelasannya. Man kadzdzaba rasulan, barang siapa yang mendustakan seorang rasul, ya, faqad kadzdzaba jami'al mursalin, maka sesungguhnya dia telah mendustakan semua rasul. Ya, Bapak Ibu sekalian, ya. Makanya kan sering kami katakan, beriman kepada Nabi itu tidak cukup beriman kepada Nabi Muhammad, ya, karena Nabi yang diutus itu bukan hanya Nabi Muhammad.
Selain Nabi Muhammad, banyak para nabi yang juga Allah telah utus. Dan kita harus mengimani dan mempercayai kenabian mereka, para nabi-nabi, ya, para nabi yang diutus sebelum Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam kandungan Al-Quran juga yang kita baca itu Bapak Ibu sekalian bukan hanya kisah Nabi Muhammad. Kisah para nabi pun banyak kita dapatkan dalam Al-Quran. Bahkan penyebutan, sebutlah Nabi Musa seperti Nabi Musa gitu ya, Nabi Ibrahim, jauh lebih sering, jauh lebih banyak dibandingkan dengan penyebutan nama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tersebut kata Muhammad dalam Al-Quran itu hanya berapa kali, tapi tidak dengan Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, ya, yang penyebutannya itu berulang-ulang melebihi penyebutan nama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau tidak penting untuk kita umat Nabi Muhammad, ngapain Allah Subhanahu wa taala mengabadikan kisah mereka itu dalam Al-Qur'an? Ketika kisah mereka para nabi itu diabadikan dalam Al-Qur'an untuk kita baca, untuk kita pahami, dan untuk kita ambil pelajaran dari potongan kisah mereka yang diabadikan dalam Al-Qur'an. Nah itu ya. Kazzabat 'adunil mursalin idh qala lahum akhuhum, ketika saudara mereka. Ya, maksudnya saudara ini kan, istilah saudara itu kan ada ukhuwatun ya fin nasab, saudara dalam artian karena senasab, seketurunan. Ada juga ukhuwatun fid din, ya, saudara karena seagama. Ya. Saudara yang dimaksud pada ayat ini tentunya bukanlah saudara seagama. Ya. Tapi yang dimaksud adalah saudara senasab. Karena Nabi Hud ya masih ada hubungan kekerabatan dengan mereka kaum 'Ad. Dan Nabi Hud adalah bagian dari mereka. Sama halnya dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang notabene adalah bagian dari suku Quraisy. Ya. Nabi Hud juga bagian dari kaum. Makanya dikatakan dalam redaksi ayat ini, akhuhum, saudara mereka yang bernama Hud. Ya, maksudnya saudara bukan seagama, ya kan? Nah, tapi saudara ya karena Nabi Hud itu adalah bagian dari mereka, masih ada hubungan kekerabatan. Idh qala lahum akhuhum Hudun ala tattaqun, apa yang disampaikan oleh Nabi Hud kepada kaum 'Ad, ya, ala tattaqun, tidakkah kalian bertakwa? Nah, itu kan ajakan bertakwa kan disampaikan oleh Nabi Hud kepada kaum 'Ad. Sama seperti halnya kita juga sering diingatkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna atau ajakan bertakwa yang disampaikan oleh Nabi Hud itu adalah makna yang sama ketika Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyeru kita untuk bertakwa. Karena ya yang menjadi objek kita untuk bertakwa itu adalah zat yang sama. Dalam hal ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah artinya apa? Takutlah kepada Allah. Sama ketika Nabi Hud menyampaikan kepada kaum 'Ad, bertakwalah kalian. Maksudnya itu apa? Takutlah kalian kepada Allah. Sama seperti halnya kita ketika diperintahkan untuk bertakwa, takutlah kita ini kepada Allah. Karena Allah yang menciptakan kita, yang menciptakan kaum 'Ad itu adalah zat yang sama yang menciptakan kita, yang menciptakan manusia secara keseluruhan. Bapak Ibu sekalian, dari awal manusia sampai dengan akhir manusia nanti, itu adalah zat yang sama, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia Allah Rabbun Nasi. Kalau kita baca surat An-Nas kan, qul a'udzu
bi rabbin nas. Rabbun nasi dalam artian ya Tuhan manusia secara keseluruhan. Dari awal manusia sampai dengan akhir manusia. Dia Allah Rabbuhum, Tuhan mereka. Tuhan dalam artian yang menciptakan manusia. Tuhan dalam artian yang mendidik manusia. Dengan cara Allah menurunkan firman-firmannya kepada manusia melalui para nabinya. Tuhan bagi manusia secara keseluruhan, Allah Tuhan bagi manusia secara keseluruhan, dalam artian dialah Allah yang memberikan rizki kepada manusia secara keseluruhan. Ya, bahkan Allah ini bukan hanya Rabbun Nas. Ya Bapak Ibu sekalian, ya kalau disebutkan Rabbun Nas itu kan karena dalam rangka memuliakan manusia. Maka secara khusus kata manusia itu disebut dalam redaksi surat An-Nas itu. Tapi sejatinya Allah ini kan bukan hanya Tuhannya manusia. Kalau kita baca Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbul Alamin, bukan hanya Tuhan manusia tapi Rabbul Alamin, Tuhan alamin. Alamin itu mencakup alamul insi, alam manusia, mencakup alamul jinni, alamnya jin. Bapak Ibu sekalian, mencakup alamul malaika, alamnya malaikat, ya dunia manusia, dunia jin, dunia malaikat, bahkan alamul hayawan, ya alamnya hewan atau dunianya hewan, termasuk alamun nabata, tumbuh-tumbuhan. Allah Subhanahu wa taala Tuhan bagi mereka secara keseluruhan. Rabbus sama, Tuhannya langit, Rabbul ardi, Tuhannya bumi, Rabbul jibal, Tuhannya gunung, Rabbul bihar, Tuhannya lautan. Itu yang dimaksud dengan Rabbul alamin. Ya Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi ya di sini Nabi Hud alaihi salam mengingatkan saudara mereka kaum Ad, ala tattaqun. Ala tattaqun itu artinya apa? Ala takhafuna azab Allah. Tidakkah kalian takut dengan azab Allah? Ala takhafuna intiqamahu. Tidakkah kalian takut dengan balasan Allah Subhanahu wa taala fi ibadatikum li ghairihi, disebabkan karena kalian menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, idz qala lahum akhuhum hudun ala tattaqun. Jadi fenomena manusia menyembah berhala, fenomena manusia menyekutukan Allah itu udah terjadi dari semenjak zaman dahulu dan terus berlanjut sampai sekarang, Bapak Ibu sekalian. Ya, manusia ini memang nggak bisa dijadikan semuanya ala dinin wahid, beragama dengan agama yang satu. Itu manusia itu dari zaman dulunya itu nggak bisa. Memang sudah sunnatullah manusia ini berbeda-beda dan beragam, Bapak Ibu sekalian, dan tidak mungkin dipaksakan untuk bersatu. Beriman semuanya seperti halnya malaikat, semuanya beriman, taat dan patuh kepada Allah. Manusia nggak bisa, Bapak Ibu sekalian. Ya kan, manusia nggak bisa, Bapak Ibu sekalian. Ya sudahlah, ya kan. Maka mudah-mudahan kita ya ikuti manusia-manusia yang baik yang dalam sejarahnya itu, Bapak Ibu sekalian, dan kisah mereka diabadikan dalam Al-Quran. Ya, jangan ikuti manusia-manusia yang tidak baik, yang sejarahnya juga itu banyak juga diabadikan dalam Al-Quran. Al-Quran ini kan kandungannya yang baik-baik banyak, yang jelek-jelek juga banyak Al-Quran ini, Bapak Ibu sekalian. Maka yang baik kita ambil, yang jelek kita buang, ya, tidak untuk kita ikuti. Salah satunya kaum Ad, kaumnya Nabi Hud, ya, salah satu kaum yang memang itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kaum Ad ini tipikal kaum yang memang sombong. Ya. Dan Al-Qur'an mengabadikan kaum Ad ini sebagai kaum yang memang, ya bahasa kita sekarang ini ya kaum yang
apa super power apa ya? Ya memang ya, dalam surat Al-Fajr kan, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'adin irama dzatil imad allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Kaum yang gagah, besar, hebat, peradabannya tinggi, di mana tidak ada kaum yang seperti ini sebelum kaum Ad. Ya, sebesar ini, sehebat ini, ya, sebelumnya. Nah, itu Al-Quran pun memang mengabadikan kaum Ad ini sebagai kaum yang hebat, badannya besar-besar, fisiknya, ya Bapak Ibu sekalian, kemampuan membangunnya juga luar biasa. Bangunan-bangunan kalau zaman kita sekarang pencakar langit, ya, gedung pencakar langit itu ada di mana-mana, ya kan? Kaum Ad juga sama, ya. Tapi ya tadi karena manusia itu kan gini ya Bapak Ibu sekalian, ya, penyakitnya itu kan di antara penyakit manusia yang menjadikan manusia ini lupa, ya, dengan akhirat, ya, lupa dengan Tuhannya, itu adalah, ya, hubbud dunya. Kan hubbud dunya itu apa sih? Ya cinta dunia, ya. Hubbud dunya, ya, bukan berarti kita tidak boleh, ya, menikmati dunia, tetapi cinta dunia, ya, dalam artian cinta yang berlebihan sehingga kemudian menganggap, ya, kita ini, ya, apa, senang, ya, di dunia ini, ya, segalanya dunia, Bapak Ibu sekalian. Nah, itu yang kemudian sering sekali menjadikan manusia ini lalai, ya, mempersiapkan diri untuk menghadapi kehidupan setelah kehidupan dunia, ya, tidak menyadari bahwasanya manusia ini pada akhirnya kan semuanya menghadapi ajal kematiannya, Bapak Ibu sekalian. Kan nggak ada yang kekal sih manusia ini, ya, karena kita sudah menikmati dunia, ya, lupa dengan kehidupan di luar kehidupan dunia. Nah, ini yang dialami oleh kaum Ad kalau kita membaca apa yang dikisahkan oleh Al-Quran seputar mereka, ya. Idh qala lahum akhuhum hudun ala tattaqun, ya. Terus, ya, Nabi Hud pun menyampaikan kepada mereka, inni lakum rasulun amin, sesungguhnya aku ini adalah rasul amin. Amin itu artinya apa? Yang dapat dipercaya. Saya untuk kalian adalah seorang rasul, utusan Allah, maksudnya yang dapat dipercaya. Artinya tidak bohong. Dapat dipercaya, tidak bohong. Dipercaya dalam artian benar, apa semua yang aku sampaikan itu adalah memang wahyu yang diwahyukan kepadaku untuk aku sampaikan kepada kalian. Tidak ada yang dikurangi, tidak ada yang ditambah. Amin, rasulun amin. Jadi rasul itu harus amin, harus dapat dipercaya, Bapak Ibu sekalian. Dalam artian dia tidak boleh berbohong, ya. Sama seperti halnya Nabi kita Nabi Muhammad, ya. Bahkan Nabi Muhammad itu sudah dijuluki dengan julukan Al-Amin sebelum kenabiannya, ya. Amin maksudnya, ya, yang dapat dipercaya, ya. Rasul itu nggak boleh berbohong, ya Bapak Ibu, dan tidak ada Rasul itu yang berbohong, itu nggak ada ceritanya, ya. Inni lakum rasulun amin, maksudnya itu apa? Aminun alal wahyi, semua yang aku sampaikan yang ini berdasarkan wahyu yang diwahyukan kepadaku, ya,
itu adalah amin. Amin artinya apa? Dapat dipercaya bahwasanya wahyu itu bersumber dari Allah, dan aku pun adalah seorang rasul yang tidak mungkin melakukan kebohongan. Artinya apa? Ya, ya, apa yang aku sampaikan ini benar, semuanya ini dari Allah Subhanahu wa taala dan wahyu yang diwahyukan kepadaku. Nasihun lakum fid dini. Artinya apa? Ya, saya ini, apalagi saya ini masih punya hubungan kekerabatan dengan kalian. Saya menasihati kalian. Ya. Posisi saya sebagai seorang rasul, ya, yang amin, yang dapat dipercaya, dan posisi saya ini adalah sebagai seorang penasehat untuk kalian dalam hal agama. Ya. Inni lakum rasulun amin. Ya. Fattaqullaha wa ati'un. Ya. Diulang, kembali ditegaskan untuk bertakwa kepada Allah, dan juga ati'un. Artinya ati'un itu apa? Ati'u amri. Ya, ikuti perintahku. Karena kalian mengikuti perintahku itu sama saja dengan kalian mengikuti perintah Tuhan kalian. Karena yang aku sampaikan itu bersumber dari Tuhanku dan Tuhan kalian. Ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak benar kalau kemudian begini, kita mengikuti Nabi itu, ya, apa ya, Bapak Ibu sekalian, ini kan para Nabi itu biasanya, para Nabi itu selama ini banyak yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini dengan latar belakang orang yang biasa-biasa. Para nabi, ya Bapak Ibu sekalian. Itu bedanya. Tapi saya nggak mau ngomong politik di sini. Apalagi ini Yaum Arafah. Lagi puasa, ya Bapak Ibu sekalian. Ya. Ya. Jadi kalau nabi itu kita tapi sebentar nggak apa-apa. Nabi itu kita lihat, ya, background mereka itu, ya, banyak dari kalangan orang biasa. Lain dengan pemimpin dunia. Kalau pemimpin dunia itu backgroundnya itu bangsawan, orang kaya, ya. Apa Pak Ji? Enggak lah, gitu ya. Ya, orang kaya, bangsawan, ya kan? Apalagi dengan sistem sekarang ini kan, nggak punya duit itu ya nggak usah nyalon. Kan ada sering kita dengar seperti itu kan? Ya kalau nggak punya duit ya nggak usah nyalon. Artinya berarti syarat untuk jadi pemimpin itu kan harus orang kaya, duit, ya kan? Nah, itu. Atau memang dia keturunan, ya, dari keturunan pemimpin, ya kan? Apalah bahasanya, mau dinasti apa terserah lah Bapak Ibu sekalian. Itu ya, itu pemimpin di dunia ini, ya, yang bukan dari kalangan pemimpin agama maksudnya. Ini kan nabi, kalau nabi itu kan ya pemimpin politik juga, ya pemimpin agama juga kalau nabi itu. Ya, tapi kalau, ya, kalau pemimpin dalam artian pemimpin, ya, pemerintahan itu kan bukan pemimpin agama, ya kan, gitu kan. Tapi kalau nabi itu ya pemimpin agama juga, ya pemimpin pemerintahan juga. Ya, kalau nabi. Itu nabi itu, ya, walaupun ada juga nabi yang keturunan raja itu ada. Nabi Sulaiman itu kan bapaknya itu kan raja. Daud. Nabi Daud itu kan raja, ya. Kemudian anaknya Sulaiman, ya, dia anak raja, tapi ya dalam waktu yang bersamaan dia juga adalah nabi. Yang kayak gitu itu jarang, Ibu sekalian. Tapi kebanyakan nabi itu ya kalangan orang biasa. Termasuk nabi kita, Nabi
Muhammad SAW. Jadi jangan kemudian kita ini punya persepsi mengikuti Nabi itu, oh kita ini bawahannya Nabi. Jangan. Anak buahnya Nabi. Jangan punya persepsi seperti itu. Ketika kita mengikuti Nabi itu sejatinya kita mengikuti zat yang mengutus Nabi itu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi itu dia perpanjangan Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia ini. Makanya agama salah kaprah kalau kemudian orang ada yang menganggap, kan ini kan banyak dari kalangan orientalis, mereka di luar Islam yang mengkaji Islam, kemudian mereka menganggap oh itu agama yang dibawa oleh Nabi itu dinisbatkan kepada pembawanya, dalam hal ini adalah Nabi yang membawanya. Itu salah kaprah, itu enggak, bukan kayak ini, enggak benar. Agama Muhammad bukan agama Muhammad. Kan ada kan ya, syariat Muhammad bukan syariat Muhammad. Asy-syari' zat yang menurunkan syariat itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemilik agama itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kan? Syariat Islam bukan syariat Muhammad. Karena Muhammad itu dia bukan pembuat syariat. Syariat yang dibawakan, yang diajarkan Nabi Muhammad itu juga bukan bersumber dari Nabi Muhammad, tapi semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi itu kan hanya perantara saja, turun wahyu ini sampaikan. Bahkan Nabi kita itu kan Nabi Muhammad ummi, tidak membaca, tidak menulis. Pokoknya dia apapun yang diturunkan malaikat Jibril dia sampaikan, nggak ditambahi, nggak dikurangi. Makanya ya bukan kita artinya memahami ajaran itu dinisbatkan kepada Nabi yang membawanya, enggak. Jadi kalau orang orientalis, orang sana itu, orang yang mempelajari Islam dari kalangan barat itu, mereka mengatakan orang yang mempelajari syariat Islam itu ya, atau hukum Islam itu, mereka itu ketika kemudian punya gelar, kemudian digelari dengan seperti LML, Lisan of Muhammadan Law, itu sebenarnya salah kaprah. Itu sarjana dalam hukum Muhammad, hukum yang dibawa oleh Muhammad, dan itu hukum Muhammad kan, Muhammadan Law kan itu. Ya, itu syariat Islam. Kita ini mengikuti ya syariat yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada seorang nabi. Ya, ketaatan kita kepada seorang nabi itu adalah sejatinya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Fattaqullaha wa ati'un. Ya, kembali diingatkan untuk bertakwa kepada Allah, kembali diingatkan mereka untuk mengikuti perintahnya Nabiullah Hud. Perintahnya Nabiullah Hud di sini adalah perintah Allah tentunya. Ya, wa ma as'alukum alaihi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin. Apa yang menjadikan kalian ini tidak menerima? Bukankah aku tidak meminta bayaran dari kalian, tidak meminta upah atas apa yang aku sampaikan? Karena upahku itu ya kan Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah menanggungnya. Saya hanya berharap ganjaran ya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbul Alamin, Tuhan bagi alam semesta. La atlubu minkum ala tablighi da'wa syai'an minal nas. Enggak, saya enggak minta. Saya hanya berharap ganjaran dari sisi Allah. Nah, ini yang juga disampaikan oleh Nabi Hud kepada mereka. Ya, wa ma as'alukum alaihi min ajr. Apa yang menjadikan kalian berat? Apakah karena aku meminta kalian untuk membayarku? Enggak. Enggak ada nabi itu yang meminta bayaran, itu enggak ada Bapak Ibu sekalian. Ya.
atabnuna bikulli ri'in ayatan ta'bathun. Ini. Jadi karena mereka ini adalah bangsa yang besar, ya, yang mereka lakukan ini banyak hal-hal yang itu sebenarnya sia-sia, Bapak Ibu sekalian. Nabi Hud bertanya kepada kaumnya, kaum Ad, ya, tapi sebenarnya pertanyaan ini adalah sebagai maknanya itu sebagai sebuah pengingkaran. Ya jangan kalian lakukan ini. Maksudnya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ketika Nabi Hud bertanya kepada mereka, atabanuna bikulli ri'in ayatan ta'bathun. Maksudnya apa? Ri'in itu artinya tempat, makan, maudhi' murtafi'. Ya kalau mungkin di kita ini ya di bukit, di pegunungan. Apakah kalian selalu membuat ya ayat-ayat itu kan sebenarnya tanda. Maksudnya itu bangunan-bangunan tinggi yang itu bisa menjadi tanda bagi mereka. Tanda kesuksesan, tanda kebesaran. Apakah kalian membangun gedung-gedung tinggi atau istana-istana, atau mungkin bahasa kita ya villa-villa lah, ya kan? Nah, kalian bangun, ya, tapi tidak kalian untuk kalian tempati. Ini kan sia-sia yang kayak gini, mubazir saja. Tapi ada kebanggaan bagi mereka ketika mereka membangun bangunan-bangunan yang tinggi, sebutlah istana-istana atau villa-villa, ya, di tempat-tempat yang tinggi. Ya, ini atabanuna bikulli ri'in ayatan ta'bathun. Ta'bathun itu artinya apa? Limujarradil lahwi wal abath. Hanya untuk ya berbangga-bangga saja. Ya, status, misalnya kan status kan gitu kan, saya punya istana, ya, saya punya bangunan ini, tidak untuk ditempati. Ini yang dimaksud dengan atabanuna bikulli ri'in ayatan ta'bathun. Ya. Limujarradil lahwi. Ya, untuk ya apa ya? Ya main-main. Izharul quwwah, menunjukkan kebesaran, kekuatan. Nah, ini yang dimaksud dengan atabanuna bikulli ri'in ayatan ta'bathun. Ya. Angkara alaihi nabiyuhum alaihi salam. Kenapa Nabi Hud mengingatkan kaumnya, kaum Ad, untuk atau agar supaya mereka tidak larut ya membangun bangunan yang megah-megah itu di tempat-tempat yang tinggi. Ya mungkin kalau dalam konteks keindonesiaan orang bangun villa di puncak, tempat yang tinggi kan sekalian. Ya, mungkin dalam konteks keindonesiaan kan gitu kan. Ya, hanya untuk mungkin ya pamer status sosial, saya ini punya aset. Mungkin seperti itu. Itu yang dilakukan oleh kaum Ad. Ya. Ini Nabi Hud mengingatkan mereka, ya kan? Karena apa? Ya ini kan tadyi'un liz zaman. Ini kan ngabis-ngabisin waktu saja. Ngapain? Ya. Kalau tidak untuk ditempatin, kalau hanya mungkin untuk pamer saja, ita'abun lil abdan, ini juga hal yang sia-sia. Karena apa? Bukan saja habis waktu, tetapi juga habis energi. Ishtighalun bima la yujdi fid dunya wala fil akhirah. Ya, kesibukan yang memang tidak memberikan manfaat yang seperti ini. Makanya dalam ajaran agama Islam itu ya Bapak Ibu sekalian, ya bermegah-megahan itu kan bagian yang juga diingatkan kalau kita membaca surat At-Takatsur itu kan, alhaakum at-takatsur, bermegah-megahan, ya berbanyak-banyakan, ya kan, nah, ya artinya bermegah-megahan kan gitu kan. Apa? Kalau itu tidak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi daripada waktu kalian habis, energi kalian habis, ya untuk bangun ini, bangun itu, mendingan kalian melakukan apa?
ibadah yang bisa mendekatkan diri kalian kepada Tuhan yang telah memberikan kepada kalian rezeki yang banyak ini, daripada habis waktu kalian, habis energi kalian untuk hal-hal yang juga itu hanya untuk main-main saja, hanya untuk berbangga-banggaan saja, tafakhur, ya kan? Karena itu memang menjadi kebanggaan kaum Ad, ya, punya banyak bangunan, ya, bahkan benteng-benteng, ya kan? Itu memang sudah, kaum Ad itu memang dikisahkan oleh Al-Quran sebagai kaum yang memang bukan saja mereka besar secara fisik, tetapi juga besar secara, ya, peradabannya itu mereka luar biasa, kaum Ad itu sekali. Maka di sini Nabi Hud mengingatkan mereka, atabanuna bikulli ri'in ayatan ta'bathun, ya, ngapain kalian membangun istana-istana yang megah-megah ini untuk hanya main-main saja di tempat-tempat yang tinggi, ya. Itu diingatkan oleh Nabi Hud, atabanuna bikulli ri'in ayatan ta'bathun. Terus wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun. Terus kalian juga bangun masane itu seperti apa? Bapak Ibu sekalian, benteng-benteng yang mungkin, apakah dengan benteng-benteng itu kalian berharap kalian akan hidup selamanya? Takhludun, khulud, ya kan? Kan tidak. Ya Bapak Ibu sekalian, bahkan ada satu ayat kan, walau kuntum fi burujin musyayyadah. Kalau ajal kematian itu memang sudah datang waktunya, yang tidak mungkin ini diundur. Ya kan, kalau kita ngomongin ajal kan tidak mungkin diundur, tidak mungkin dimajukan. Kalau sudah waktunya, mau posisi kita di mana? Di tempat yang paling aman sekalipun, malaikat Israel ini tembus tembok, Bapak Ibu sekalian. Mau temboknya berapa meter kan gitu kan? Kuncinya malaikat Jibril, malaikat Israel yang nyabut nyawa kan malaikat Israel, ya kan? Ini tembus tembok, Bapak Ibu sekalian. Ya nggak ada gunanya tembok-tembok yang apa artinya istana, apa artinya benteng-benteng itu. Apa dengan begitu kalian berharap akan kekal hidup di dunia? Enggak juga. Ngapain juga? Dan nggak ada ceritanya manusia kekal, itu nggak ada. Sekelas Fir'aun saja itu kan mati, Bapak Ibu sekalian, yang menganggap Tuhan itu. Makanya dalam Islam itulah, di situ ya, dalam Islam itu kan apa, berlebih-lebihan tidak boleh, ya, monopoli kenapa tidak boleh dalam ajaran agama Islam, ya, likai la yakuna dulatan bainal agniya, itu enggak boleh monopoli. Itu apa, ya, agar supaya kekayaan karunia Allah ini ya dinikmati bukan hanya oleh segelintir orang, tetapi oleh orang banyak. Tapi bukan berarti Islam ini mengajarkan kita untuk meninggalkan dunia. Dunia itu seberapa banyak sih Bapak Ibu sekalian untuk bisa kita nikmatin? Punya mobil banyak juga paling yang dipakai 1-2 itulah. Apa mau digilir? Rumah juga yang kita tempatin, badan kita cuma 1. Mau punya rumah 10, paling yang ditempatin juga 1-2 itu. 1 kamar lagi. Rumah juga nggak semuanya ya sekalian. Ya, makanya ini kan kaum Ad ini kan bikin bangunan tidak untuk ditempati, hanya untuk status sosial. Oh, nih itu punya saya tuh, ya kan? Ini yang diingatkan oleh kaum Ad ini, diingatkan Nabi Hud ini terhadap kaum Ad. Bikin bangunan, istana di sana di sini, bikin benteng di sana, ya, habis energi, habis waktu untuk membangun istana-istana ini. Benteng-benteng juga ngapain dibangun sedemikian rupa? Apakah biar kalian ini kekal hidup di dunia? Enggak juga. Ya. Nah, ini sebenarnya ya yang disampaikan oleh Nabi Hud. Ya, ini cocoknya ini disampaikan kepada orang-orang yang kaya ini. Ayat-ayat yang kayak gini nih. Ya kalau kita rumah 1 aja memang belum lunas. Saya itu KPR 15 tahun. Sampai sekarang belum selesai Bapak Ibu sekalian. Ya, tapi dinikmatin saja ya Bapak Ibu sekalian kan.
Itu. Wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun. Tattakhiduna qusuran musyayyadan muhakkama, ya kan? Tarjunal khulud fid dunya, berharap kekal di dunia. Ka'annakum la tamutun, seakan-akan kalian tidak meninggal, kan tidak juga. Ya karena dia tadi ajal kematian itu tidak mengenal tempat, Bapak Ibu sekalian. Nggak ada tempat yang aman buat ajal kematian kita, itu nggak ada tempat yang aman. Ya, mau bersembunyi di mana? Nggak ada, Bapak Ibu sekalian. Ya. Wa idza batashtum jabbarin. Ya, itu. Ya mungkin hatinya itu sudah keras ya. Jadi mereka merasa sudah mapan, kaya. Jadi kaum Ad ini punya karakter yang memang karakternya ini kasar kalau kita baca ayat ini. Wa idza batashtum jabbarin. Jadi kalau kalian menghukum, ya itu seperti halnya orang yang kasar, ya menghukum. Ya, artinya kalau menghukum orang itu ya dengan kasar, ya dengan kejam. Kalian seperti itu, nggak ada rahim, ya kasih sayangnya itu nggak ada. Ya memang Bapak Ibu sekalian, kasih sayang, lemah lembut itu ya muncul itu dalam diri orang yang memang dalam hidupnya itu dia biasa susah. Bapak sekalian. Ya. Tapi kalau hidupnya selama ini terus bermewah-mewahan, bermegah-megahan itu ya walaupun tidak semuanya juga Bapak Ibu sekalian, tapi itu kalau kita baca ayat wa idza batashtum jabal, idza tadaitum ala ahadin, kalau kalian ya menyerang seseorang, ya menyakiti seseorang atau menghukum seseorang, fa'altum fi'lal jabbarin, ya kalian bersikap seperti halnya jabbarin. Jabbarin itu ya yang manusia yang bengis, manusia yang kasar, ya tuna ra'fa ar-rahmah, tidak ada kasih sayang. Ini juga yang diingatkan kepada kaum Ad oleh Nabi Hud alaihi salam. Ya, jadi kalau kita baca 3 ayat tadi ya, mereka ini memang senangnya itu ya bermegah-megahan, bermewah-mewahan, ya. Kemudian sikap mereka ini terhadap orang bawah juga kasar, ya, tidak ada kasih sayang. Ini sangat bertolak belakang Bapak Ibu sekalian, ya. Sebutlah dengan tipikal Nabi kita Nabi Muhammad, karakter Nabi kita Nabi Muhammad sosok manusia yang sederhana. Nabi Muhammad sosok manusia yang memang dia penyayang. Ya kalau kita baca itu kan, ya. Tidak dengan kaum Ad. Ya. Wattaqul ladzi amaddakum bimat. Kembali coba. Nabi Hud 3 kali diingatkan kaum Ad untuk bertakwa lagi. Bertakwalah kepada Allah, amaddakum bima ta'malun, yang telah memberikan nikmat kepada kalian. Ya, nikmat yang ta'lamun, apa yang selama ini kalian ketahui. Ya, amaddakum bi an'amin wa banin, secara rinci kemudian dijelaskan nikmat yang Allah telah berikan kepada kalian, binatang ternak, anak cucu keturunan, jannatin, kebun-kebun, ya, uyun, mata air, ya. Inni akhafu alaikum adzab yaumin, saya khawatir akan azab, ya, yaumin azim. Ya, yaumin azim itu ya hari yang menakutkan. Ini mengenai kalian. Apa jawaban kaum Ad? Qalu sawaun alaina aw atta am lam tag. Adalah
Hud, sama saja kamu ini nasihatin kami atau tidak nasihatin kami sama saja. Enggak ada manfaat. Itu jawabannya. Ya, artinya hatinya memang sudah tertutup. Kalau kayak gini ini hatinya udah. Ya. Sawaun alaina, sama saja bagi kami. Awa'atta am lam takum. Kamu mau menasihati atau tidak menasihati sama aja, enggak ada manfaatnya. In hadza illa khuluqul awwalin. Yang kamu sampaikan ini ya apa? Khuluqul awwalin. Bapak Ibu sekalian, apa yang dimaksud dengan khuluqul awwalin? Khuluqul awwalin bisa dipahami sebagai kadzib, kebohongan. Khuluqul awwalin bisa juga dipahami dengan khurafatul awwalin. Khurafat itu sesuatu yang ya, diada-adakan oleh orang-orang terdahulu. Ya, artinya mereka tidak mau bertanya. Wa ma nahnu bimu'adzabin. Bahkan mereka saking yakin dengan kekuatan mereka pun dengan sombongnya mengatakan, enggak mungkin kita ini diazab. Wa ma nahnu bimu'adzabin. Ya. Fakadzabuhu, mereka pun mendustakan Nabiullah Hud, fa ahlaknahu. Apa kata Allah? Kami binasakan. Baru tahu mereka. Birihin sorsorin atiyah, itu kalau kita baca ayat lain itu. Allah mengazab kaum Ad dengan mengirim rih. Rih itu apa? Angin yang kencang, yang dingin, yang menghanguskan atau yang membinasakan. Birihin sorsorin, habis semuanya itu yang mereka banggakan itu. Benteng-benteng, istana-istana, ya, yang mereka banggakan, semuanya itu dibinasakan oleh Allah dengan Allah mengirim tentaranya dalam bentuk apa? Angin yang kencang, yang keras, yang dingin. Artinya apa? Itu bukan saja membinasakan mereka dengan tingkat kedinginan angin itu yang tinggi, tetapi juga membinasakan bangunan-bangunan mereka karena angin yang Allah kirim bukan hanya dingin tetapi juga keras. Birihin sorsorin atiyah. Inna fi dzalika laayah. Ada pelajaran tentunya yang harus kita ambil dari kisah mereka. Wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Banyak mereka tidak beriman, sedikit yang beriman dari kaumnya Nabi Hud alaihissalam. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahman. Tuhanmu ya Muhammad dan Tuhan mereka dan Tuhan manusia secara keseluruhan, dialah yang maha perkasa, dialah yang maha ar-rahim. Ar-rahim artinya apa? Penyayang. Demikian Bapak Ibu sekalian, kita baca dari ayat 123 sampai dengan ayat 140 yang berkisah seputar kaum Ad, kaumnya Nabi Hud. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari kisah mereka. Amin ya rabbal alamin. Saya persilahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Terima kasih Pak Ustaz yang telah menyampaikan banyak tafsir. Baik, selanjutnya